Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filansori dari kelompok 1. Di sini saya sebagai ketua kelompok. Perkenalkan juga anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Adrianus Indah Praksadu Wisaksana, yang kedua ada Dimas Ajasaka Kurniawan, dan terakhir ada Raden Suja Menggala Putra. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai penjadwalan proses dengan strategi non-preemptive menggunakan algoritma FIFO first in first out. Untuk pembahasan pertama itu kami akan bahas pengertian mengenai FIFO itu sendiri. Itu akan dijelaskan oleh Raden Surya. Untuk yang kedua, kami akan membahas penerapan FIFO itu di berbagai bidang. Penjelasan tersebut akan dijelaskan oleh Adrianus. Dan untuk penjelasan yang ketiga, itu yang menjadi main konten kami, itu akan menjelaskan mengenai algoritma FIFO itu sendiri digunakan untuk menjalankan proses pada sistem operasi. Itu akan dijelaskan oleh saya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan akan dipaparkan oleh Dimas Ajasaka Kurniawan. Oke, langsung saja kita ke pembahasan pertama. Penjadwalan proses menggunakan algoritma FIFO. Tentu sebelum bahas ke situ, kita terlebih dahulu harus membahas mengenai definisi dari algoritma FIFO itu sendiri. Algoritma FIFO atau first in first out adalah sebuah algoritma sederhana yang menerapkan prinsip di mana baik itu data, barang, ataupun hal lainnya yang pertama kali masuk, maka pertama pula keluar ataupun dieksekusi. Jika dianalogikan pada hal yang sudah umum di masyarakat, maka algoritma ini bisa kita lihat di antrian-antrian yang terjadi di toko ataupun instansi pelayanan masyarakat, di mana orang yang mengantri terlebih dahulu, maka dia akan dilayani lebih dulu daripada orang yang mengantri setelahnya. Dalam konteks penjadwalan sendiri, algoritma FIFO ini termasuk ke jenis non-preemptive, yang artinya suatu proses hanya akan mulai ketika proses sebelumnya telah selesai. Jadi, proses yang sedang berjalan tidak bisa diinterupsi ataupun disela. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai konsep penerapan FIFO. Jadi FIFO ini bisa biasanya juga diterapkan di bidang perusahaan yang menjual barang yang kadaluarsa, yang memiliki kadaluarsa. Jadi misalnya barang satu memiliki kadaluarsa sekian, lalu barang dua memiliki kadaluarsa sekian, jadi berurutan. Jadi nanti dijualnya itu secara berurutan. Biaya yang dikeluarkan untuk produk terlama itulah yang digunakan dalam perhitungan di inventaris. Jadi nanti itu metode FIFO-nya itu akan menghapus produk yang paling awal yang masuk dari akun persediaan setiap terjadi pencatatan penjualan. Oke, selain itu, algoritma FIFO juga diterapkan pada sistem penjadwalan proses non-preemptive pada sistem operasi. Pada sistem operasi ini, teknik penjadwalan proses itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, short term scheduler atau penjadwal jangka pendek. Yang kedua itu medium term scheduler atau penjadwalan jangka menengah. Dan yang ketiga itu long term scheduler atau penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan proses ini sangat penting bagi sistem operasi karena penjadwalan proses memaksimalkan penggunaan CPU. Penjadwalan proses bertugas melakukan pergantian proses yang akan dieksekusi dan digunakan saat 2 atau lebih proses mengirimkan sinyal yang menandakan kedatangan proses tersebut. Nah, pada prosesor yang memiliki single core, sistem operasi menentukan proses yang dieksekusi terlebih dahulu sesuai prioritasnya. Dengan proses ini ditangani oleh scheduler dengan menggunakan suatu algoritma penjadwalan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas algoritma FIFO ya. Algoritma FIFO pada penjadwalan proses ini di mana proses yang pertama kali masuk datang itu akan pertama kali dilayani sehingga proses yang lainnya tidak boleh mendahuluinya atau mengambil alih. Nah, proses yang mengantri di belakangnya harus menunggu proses yang di depannya selesai terlebih dahulu. Proses yang telah berstatus ready itu akan masuk ke queue sesuai dengan kedatangannya. Yuk, mari kita simulasikan. Oke, di simulasi kali ini kita di sini terdapat ada ready queue block,
ada CPU dan blocked queue ya. Proses itu datang dari high level scheduler. Oke, proses pertama masuk, proses kedua masuk, ketiga masuk, dan keempat masuk secara berurutan dan berdasarkan waktu datangnya. Karena ini kita menggunakan algoritma first in first out atau FIFO, maka yang pertama masuk akan pertama kali dilayani atau dieksekusi ya oleh prosesor. Press 1 akan masuk dilayani melalui low level scheduler. Oke, proses 1 masuk ke CPU dan proses yang di belakangnya yang mengantri akan bergeser ke depan seperti ini. Nah, ketika proses 1 itu selesai dieksekusi, maka proses 1 akan keluar, exit. Dan proses yang di belakangnya akan masuk melalui low level scheduler ke CPU dan diproses. Dan proses yang mengantri di belakangnya akan bergeser seperti tadi. Nah, di sini ketika proses 2 itu belum selesai dieksekusi karena harus menunggu servis dari input output device misalkan. Proses 2 ini akan masuk ke blocked queue melalui low level scheduler. Oke, seperti ini. Nah, dia masuk ke blocked queue. Dan proses yang ketiga itu masuk ke CPU. Proses belakangnya bergeser. Nah, ketika prosesor slice time end, proses ini akan kembali mengantri ke belakang. Seperti ini. Dia akan mengantri langsung ke belakang karena dia karena proses 4 itu akan dilayani terlebih dahulu daripada proses 3 ya. Oke. Proses 4 ini akan dieksekusi oleh CPU. Dan ketika proses 4 ini masuk CPU, proses 3 akan bergeser ke depan seperti biasa ya. Mengantri. Nah, proses 4 ini proses 4 misalkan tadi harus menunggu dulu servis lagi dari input output device ya. Dia akan masuk ke blocked queue dan mengantri di belakang proses 2 seperti ini. Dan ini ketika proses 2 menerima servis dari input output, dia akan mengantri di belakang proses 3 ya. Mengantri di belakang, tidak mendahului proses 3 karena ini adalah first in first out. Oke. Dan proses 4 akan maju ke depan. Proses 3 dieksekusi, proses 2 akan maju. Nah, di sini ketika proses 4 menerima servis dari input output, dia akan masuk mengantri di ready queue ya. Prosesnya ready untuk dieksekusi dan mengantri di belakang proses 2, tidak mendahului. Oke. Proses 3 keluar karena selesai dieksekusi. Proses 2 masuk. Proses 4 maju. Proses 2 keluar, berhasil dieksekusi. Dan terakhir proses 4 dilayani ketika selesai dan exit. Kira-kira seperti itu simulasi untuk algoritma first in first out. Oke. Jadi ketika ada proses masuk proses masuk dari high level scheduler dia akan langsung pertama kali masuk kan, dia akan berada di depan di sini. Dan ketika proses lainnya datang dari high level, dia akan mengantri di belakangnya dan terus seperti itu. Dan yang proses pertama kali masuk, dia akan pertama kali dilayani oleh prosesor ini. Seperti itulah kira-kira cara kerja si penjadwalan menggunakan algoritma FIFO ini. Oke, kesimpulan dari pembahasan kali ini ialah FIFO merupakan algoritma sederhana yang menerapkan prinsip pertama kali masuk ialah yang pertama kali keluar. Contoh lainnya ialah dalam dunia perdagangan, ini dimisalkan seperti barang yang pertama kali masuk, maka ialah barang yang paling pertama terjual. Dan dalam sistem operasi, FIFO itu adalah sebuah proses yang pertama kali masuk dan siap dieksekusi, maka proses tersebutlah yang akan pertama kali dieksekusi. Oke,
cukup sekian pemaparan dari video kelompok kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya Ansori. Saya Adrianus. Saya Surya. Saya Aji dan sampai jumpa di next video.